Hai semua, hai cantik dan tampan. Ketemu lagi kita. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih udah mau mampir lagi buat dengerin dongeng. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, kali ini film yang akan kita dengar bareng-bareng lagi berjudul The Shallows yang dirilis pada tahun 2016 oleh sutradara Jaume Collet Serra, diperankan oleh artis cantik Blake Lively sebagai Nancy yang tertipu dengan keindahan pantai terpencil, namun ternyata ada hiu ganas di dalamnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat dan take off ke filmnya. Let's go! Di scene awal kita lihat Nancy yang merupakan mahasiswa kedokteran Amerika lagi menuju ke sebuah pantai, di mana pantai ini yang terletak di Meksiko ternyata adalah pantai yang selalu dikunjungi ibunya yang baru saja meninggal karena kanker. Jadi untuk mengenang ibunya, Nancy menuju ke sana dan diantar oleh penduduk setempat yang bernama Carlos. Carlos mengatakan tidak banyak penduduk asing yang tahu tentang pantai ini karena pantai ini juga tanpa nama dan lokasinya yang tersembunyi. Sesampainya di pantai, Nancy nampak kagum melihat indahnya pantai itu karena coba dia lihat, emang seindah itu pantainya. Dan dengan gak sabar, Nancy yang melihat ombak pantai itu langsung ingin berselancar. Ia juga berterima kasih dan memberikan uang pada Carlos, namun Carlos menolak. Carlos kemudian bertanya bagaimana Nancy akan pulang nanti. Lalu Nancy berkata itu adalah masalah yang mudah, ia bisa pulang dengan Gojek dan Uber. Lalu kemudian Carlos pun pamit. Nancy langsung segera bersiap-siap dan tidak melupakan sunscreennya juga. Wajar perempuan ya, skincare gak boleh ketinggalan. Lalu saat semuanya sudah siap, di depannya ada gelombang yang sangat tinggi, lalu dengan cepat ia menyelam mengambil jalur bawah untuk melewati gelombang itu, makin ke dalam dan ia bertemu dua peselancar yang lain yang ternyata turis dari Spanyol. Mereka pun saling berbincang dan Nancy bertanya apa nama pantai ini. Keduanya tidak juga memberitahunya dan mereka juga tidak tahu nama pantai itu apa. Dan salah satu dari mereka mengatakan Nancy seharusnya tidak berada di sini. Faktanya nih ya guys, bahwa dalam syuting ini artis cantik kita Blake Lively ini aslinya emang jago banget berselancar. Keren ya? Kemudian singkat cerita, mereka berselancar hingga sore. Nancy terlihat kembali ke tepi pantai untuk beristirahat dan kemudian ia menelpon adiknya. Di sini terlihat mereka adalah keluarga yang berbahagia namun dirundung duka sejak kematian ibunya. Setelah selesai beristirahat, Nancy melanjutkan berselancar lagi. Kedua turis itu mengajak Nancy untuk kembali ke daratan karena sebentar lagi akan malam, namun Nancy menolak karena ia ingin mencoba ombak sekali lagi. Nah, dari sinilah dimulai penderitaan si Nancy ini. Karena saat ia menuju ke tengah laut, ia melihat sesuatu yang mengambang yang ternyata adalah bangkai paus raksasa yang sedang disantap oleh burung-burung. Kemudian, burung-burung itu berterbangan seolah-olah memberitahu bahwa ada bahaya yang akan menyerang. Ombak yang ditunggu Nancy pun akhirnya datang. Saat itu, ia pun mulai berselancar. Tiba-tiba bayangan hitam menerjangnya. Ia pun terpental hingga terpisah dari papan selancarnya sampai membentur terumbu karang di dasar laut. Nancy kemudian mencoba berenang ke arah papan selancarnya, namun kakinya ditarik hingga ke dasar laut oleh benda yang sangat besar. Seketika itu, air laut pun berubah menjadi merah yang ternyata kakinya Nancy digigit seekor hiu ganas. Untung saja Nancy masih selamat dan kemudian mencoba berenang ke permukaan dengan tenaga yang tersisa lalu naik ke atas bangkai paus tadi. Dari kejauhan ia melihat dua turis tadi masih berada di tepi pantai. Nancy kemudian berteriak meminta bantuan namun karena posisi yang terlalu jauh, kedua turis itu tidak sadar dan pulang dengan mobil mereka. Hiu yang masih penasaran sama si Nancy ini terus mengincar dirinya. Hiu itu mencoba membalikan badan paus. Nancy yang sadar akan hal itu kemudian lompat dan berenang menuju bebatuan.
Untungnya dia berhasil naik ke atas batu itu. Luka di kakinya pun semakin parah. Karena ia anak kedokteran, Nancy pun mencoba menghentikan pendarahan di kakinya. Ia menjahit lukanya pakai anting dan kalung miliknya. Aduh, gak bisa dibayangin sakitnya kayak apa. Lalu kemudian membalut lukanya dengan pakaian renang. Malam pun tiba, Nancy merasakan lapar, haus, dan kedinginan. Kakinya juga semakin bengkak karena infeksi. Ia kemudian melepas baju renangnya, lalu merobeknya menjadi dua bagian untuk kaki dan juga selimut. Beberapa saat kemudian, Nancy yang tertidur tiba-tiba terbangun karena seluruh badannya dipenuhi kepiting kecil. Karena sangat lapar, kepiting itu kemudian dimakannya mentah-mentah, namun dimuntahkan kembali. Iya sih, pasti enak banget. Kemudian harapan pun muncul dari kejauhan. Ia melihat seorang pria berbaring di pinggir pantai. Nancy kemudian berteriak sekeras mungkin yang akhirnya pria itu pelan-pelan bangkit. Namun sialnya pria ini lagi mabuk berat. Bukannya menolong Nancy, justru orang ini malah mencuri HP dan dompet miliknya. Ya ampun, gak ada akhlak. Setelah itu, nggak puas sama dompet dan uang, pria ini melihat papan selancar di tengah laut dan mencoba mengambilnya. Nancy berteriak untuk menjauh dari laut itu, namun si laki-laki ini cuek dan nggak peduli. Dan akhirnya, mohon maaf, ia jadi santapan malam hiu ganas itu. Pagi pun tiba, kedua turis yang kemarin ternyata datang lagi ke pantai itu. Nancy yang melihat mereka berteriak melarang agar jangan masuk ke air karena ada hiu. Namun kedua orang ini tetap saja ngeyel dan berkata nggak ada hiu di pantai ini dan tiba-tiba nggak ada basa-basi, hiu itu memangsa salah satu dari mereka, lalu yang satunya lagi sekuat tenaga berenang ke arah Nancy. Nggak lama, turis yang satunya ini sampai di tepi bebatuan. Nancy mencoba membantu menariknya, namun sayang hiu ganas itu dengan cepat langsung menyantapnya tanpa ampun. Sore pun tiba, udah 1 kali 24 jam Nancy di tengah laut, sementara sebentar lagi air laut akan pasang yang berarti batu tempat Nancy berlindung akan tenggelam. Kondisinya pun terlihat semakin menyedihkan, bibirnya kering, mukanya pucat, sampai akhirnya ia melihat sebuah helm dan kamera GoPro milik salah satu turis tadi yang mengambang tidak jauh darinya. Ia pun mengatur siasat dan rencana untuk mengambil kamera itu. Ia pun menghitung berapa detik waktu yang diperlukan hiu untuk memutar dari bangkai paus menuju bebatuan, lalu yang dia punya hanya 32 detik agar bisa selamat. Tanpa berlama-lama, ia pun berenang menuju bebatuan dekat helm itu. Namun sayang, ia gagal mengambil helm itu dan tercebur. Untungnya masih ada waktu untuk naik lagi. Lalu Nancy mencoba sekali lagi dan kali ini ia berhasil mengambil helm itu. Namun tiba-tiba di belakangnya, si hiu itu mencoba menerkamnya sehingga membuat Nancy kaget dan tercebur ke air. Saat di dalam air, ia melihat hiu itu tersangkut di antara batu karang. Nancy lalu bergegas naik ke bebatuan untuk menyelamatkan diri. Saat sampai di atas, Nancy melihat helm itu dan ternyata ada satu buah gigi hiu yang tersangkut dan lalu ia menyimpannya. Ia kemudian memutar rekaman di kamera GoPro itu dan terlihat turis tadi yang diterkam oleh hiu. Seketika tiba-tiba pandangannya Nancy melihat sebuah rambusuar sejauh 27 meter dari batunya. Dengan jarak 27 meter itu, ia hanya punya waktu 1 menit untuk berenang ke sana. Sebelum berenang, ia membuat rekaman video menggunakan kamera GoPro tadi dan menceritakan penderitaannya dan posisinya di mana. Ia meminta bantuan kepada siapapun yang melihat rekaman ini. Nancy juga bercerita tentang semua kronologi kejadian bermula ketika ia mendatangi bangkai paus yang ternyata hiu itu sedang menyantap paus itu. Dia juga berkata bahwa batu yang sekarang ia pijak akan segera tenggelam dan ia juga menginfokan jarak dirinya sekitar 183 meter dari tepi pantai yang tidak ada namanya ini. Lalu Nancy membuang helm itu dengan harapan ada yang melihat helm dan videonya. Air laut pun semakin pasang, hiu ganas juga terlihat udah muter-muter di sekitar Nancy. Nancy mengingat bahwa hiu itu lemah karena hal-hal yang menyetrum. Ia pun masuk dan mengambil arah berenang di antara ubur-ubur.
Tanpa pikir panjang, ia langsung nyebur di antara ubur-ubur itu dan sialnya tangannya jelas tersengat. Untungnya tapi si hiu nggak berani menyerang Nancy karena adanya ubur-ubur itu. Nancy berenang secepat mungkin menuju rambu suar. Saat ia akan naik, hiu ganas itu menyerang tangga suar sampai patah hingga Nancy terjatuh. Patahan besi yang dipegang Nancy tadi langsung ia layangkan ke badan hiu dan akhirnya Nancy berhasil naik ke rambu suar. Tak lama kemudian, harapan itu ada lagi. Nancy melihat sebuah kapal yang sedang berlayar. Kemudian, ia langsung memanjat ke atas rambu suar dan mencongkel sebuah box besi dengan gigi hiu. Yang ternyata, isi box itu ada sebuah pistol. Ia mengambil peluru yang mengambang di air laut dan menembakkan ke atas. Ternyata pistol suar itu tidak berfungsi dengan baik. Kapal yang menjadi harapan terakhirnya kemudian pergi begitu saja. Nancy kemudian putus asa dan nggak tahu harus berbuat apa lagi. Ditambah lagi, kondisinya yang sudah sangat lemah, sangat tidak mungkin untuk bertahan. Lalu scene berpindah di tepi pantai terlihat anak kecil yang sedang bermain bola menemukan helm dan GoPro itu. Anak itu kemudian membuka rekaman dan berlari begitu saja. Nancy kemudian memutuskan daripada mati sia-sia lebih baik ia melawan hiu itu sampai titik darah penghabisan. Ia kemudian menembakkan suar ke arah hiu itu. Hiu ganas yang emosi dan marah langsung menerjang rambu suar di depannya hingga roboh dan membuat Nancy tercebur. Karena tidak ada cara lain, Nancy kemudian berlindung di antara kerangka besi rambu suar itu. Tiba-tiba dari bawah hiu itu lagi-lagi menyerang dan membuat kerangka itu patah sebagian. Nancy yang panik kemudian melihat sebuah jangka besar yang menahan rambu suar. Kemudian ia memiliki ide dan langsung menyeburkan diri dan melihat mulut si hiu tersangkut di kerangka besi. Dengan waktu yang tersisa, Nancy mencoba memutuskan rantai penahan jangkar dengan kawat yang ada di pelindung lututnya. Lalu saat rantai terlepas, ia berpegangan di rantai itu dan terseret ke arah jangkar. Hiu itu kemudian mengejar Nancy dari arah belakang dan secara cepat Nancy menghindar dan hiu itu tewas tertusuk jangkar dari kepala hingga ekor. Scene kemudian masih berlanjut ke arah anak kecil yang lari tadi yang ternyata ia adalah anak dari Carlos yang mengantar Nancy di scene awal. Untungnya anak kecil itu melihat Nancy yang sudah terapung di atas air. Carlos dengan cepat langsung menyelamatkan Nancy dan akhirnya Nancy pun berhasil selamat dan film pun tamat. Oke, itu tadi film The Shallows yang sangat menegangkan. Film ini mengajarkan kita untuk jangan pernah putus asa walau dalam keadaan sulit dan terhimpit sekalipun, karena harapan dan jalan itu akan selalu ada. Waktu landing sudah dekat. Terima kasih kepada kalian yang masih setia dan suka mendengarkan review film dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe ya. Bye-bye.